Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada kotak tisu situ enggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mata kita ini selalu fokus melihat sesuatu yang bukan diri kita. Bahkan hidung kita sendiri pun tak berhasil dilihat oleh mata kita. Kita butuh bantuan cermin untuk melihat apakah kita ini mancung hidungnya atau tidak. Bayangkan kalau dari dulu tidak ada ditemukan cermin, kita tidak pernah paham kita ini bagaimana model hidungnya. Padahal yang paling dekat dari mata itu adalah hidung. Kalaupun mau nengok dikero-kero kan gitu. Nah, baru nampak. Apa maksudnya itu? Sebenarnya maksudnya adalah ujian terberat bagi manusia yang punya indrawi itu adalah keberhasilan menjadikan mata sebagai peneliti objektif. Karena mata ini menjadi peneliti yang sangat subjektif. Nengok orang hitam dari jauh ujung sana, ini orang jahat kurasa ini. Itu. Sangat subjektif dia menilai. Selalu saja dia mengasumsikan orang yang hitam cenderung jahat, kira-kira itu. Kalau mau tahu itu dalam pelajaran hukum pidana ada namanya teori Lamroso. Itu dipakai oleh para intelijen untuk menangkap penjahat-penjahat publik, penjahat pidana. Teori Lamroso itu dipakai dulu, Pak. Mungkin di sini ada polisi atau ahli pidana pasti paham itu. Katanya ciri-ciri penjahat itu, maaf ini bicara apa ya? Sensitif. Kulitnya tebal, ya, hitam, pesek, cenderung pendek dan rambutnya ikal. Makanya teori ini dipakai oleh para intelijen untuk menangkap atau mencurigai seseorang yang cenderung berbuat jahat. Nah maaf ya, ada hubungannya dengan itu. Walaupun teori itu sekarang dipatahkan, karena tidak bisa lagi kita mendeteksi atau memverifikasi kejahatan seseorang hanya dari fisik, tidak bisa. Tapi kemampuan mata untuk meneliti secara objektif itu memang sangat sulit. Sehingga akhirnya mata kita ini menjadi instrumen dan bahkan kadang-kadang menjadi kesimpulan untuk membuat kebijakan dalam kehidupan kita. Tadi udah makan di rumah kenyang, begitu duduk dia di kedai Aceh, terciumnya pula mie instan kawan samping nih kan. Wah, enak juga nih. Mata menengok, merah juga itu. Wah, pasti sedap ini. Udah langsung diputuskan. Lupa dia bahwa dia sudah kenyang, akhirnya tetap makan. Ya begitu aja. Sama ini kecenderungan itu. Dia berjalan, begitu dia nengok satu potensi kejahatan, dia bisa melakukannya, dia asik melakukannya, dia suka melakukannya. Langsung dia berhitung. Kalau ku buat kejahatan ini, kurasa nggak apa-apanya nih. Soalnya 2 bulan ini nggak pernah aku pre-sholat. Nggak pernah bolos. Kalau ku mainkan sekali amannya nih, kira-kira gitu. Sangat subjektif, Pak. Inilah selalu ujian kita setiap detik, tidak ada yang lain. Makanya kalau keluar kita dari suasana ini, itu sudah beres hidup kita untuk urusan amal harian. Nah, beda nanti kalau bicara tentang niat, ya, sikap, attitude, ya, kalau disebutkan wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, itu kan filosofi hadirnya Rasul untuk makarimal akhlak. Makarimal akhlak itu makna besarnya adalah memberi akhlak yang mulia, berdiri di mana kan gitu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira filosofi ini sangat sofistik. Bila kita duduk kepada orang yang cenderung lebih tua umurnya, maka hadirlah sebagai orang yang muda, lebih banyak mendengar dan lebih banyak meresapi. Bila mana kita duduk kepada orang yang bukan kita ahlinya dan dia ahlinya, jangan coba memverifikasi
Coba saja ditelaah ya. Awak duduk sama dokter, lagi demam awak, begitu bilang demam, dia bilang ini begini, semua awak bantah. Lama-lama dokternya pening juga nih. Yang dokter siapa ini sekarang? Ini mungkin enggak dok, ini enggak dok, dokter salah, enggak dok ya, pening juga dokternya. Udahlah kau aja lah jadi dokter. Kira-kira kan begitu ya. Nah, beginilah kerjanya Bapak Ibu, makanya saya ingin mempertegas kesimpulan sederhana di kajian-kajian kita Ahad subuh, bahwa salah satu cara yang bisa kita kerjakan untuk mengurang-urangi potensi dosa, saya bukan bilang dosa, potensi dosa, itu adalah uzlah, mengasingkan diri. Tidak secara jasmani, tapi secara keadaan. Kita ini yang paling paham potensi dosa kita berada di ruang mana. Kita yang paling paham. Tidak ada orang yang lain. Ada orang suka mabuk, tidak suka judi. Ada orang tidak suka judi, sukanya mabuk. Ada orang yang gitu-gitu nggak mau, tapi kalau dosa syahwat mata dia juara misalnya begitu. Ya tinggal kita aja yang menghindari dosa itu. Nah, sehingga apa? Mengurang-urangi dosa itu ternyata ini jihadnya orang yang sedang belajar istiqomah. Hati-hati ya, levelnya kan jelas. Berdosa, taubat, belajar taat, istiqomah, dan gembira dalam keistiqomahan. Gembira dalam keistiqomahan itu yang disebut dengan mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi gembira dalam taat dan istiqomah itulah kriterianya orang yang mukhlis dalam setiap perbuatannya. Nah, nanti kalau disebut ya para aulia itu katanya malah dia menghindar-hindar daripada pujian dan sebut-sebutan manusia. Kenapa? Jika manusia menyebut tentang keberadaan dan kehebatan dirinya, khawatir kebaikannya menjadi pamrih, kebaikannya menjadi terukur, kebaikannya menjadi punya batas minimal dan maksimal. Makanya mereka menghindar-hindar itu. Jadi uzlahnya tidak harus kita pergi ke gunung, ke hutan, tidak. Nah, yang kedua, apalagi yang menjadi kekuatan? Potensi mendudukkan tujuan. Di dalam Quran surah Al-Imran 145. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Wa sanajzis syakirin. Begitu kira-kira ya. Jadi Allah memang memberi pilihan, sama seperti Allah memberi pilihan inna ma'al usri yusra, ya fa inna ma'al usri yusra. Ini makna besarnya adalah orang yang sedang dalam keadaan yang sulit, rumit dalam kehidupannya pasti ada yang yusra. Nah, tapi kan begini, tidak kalkulatif ukuran kemudahan itu. Jangan sangka bahwa begitu hilang kunci rumah, maka solusinya adalah dapat kuncinya. Itu kan masih sangat kalkulatif, sangat linier itu. Tapi boleh jadi solusi yang Allah hadirkan adalah karena kunci rumah tidak dapat, kita tidak bisa masuk rumah, sementara waktu sudah tengah malam, mau tak mau nginaplah di rumah saudara. Yang saudara itu sudah 6 bulan kita tidak bertemu dan cakap-cakap. Terjaga pula silaturahim. Bisa nggak cara membacanya begitu? Itu terlalu lebay cara membacanya. Begitu lagi karena kita masih membanding dengan akal sebab akibat tadi, kausalitas. Kita selalu saja mengukur solusi kehilangan kunci harus dapat kuncinya. Hanya itu, nggak ada yang lain. Seolah-olah kita mengintervensi Allah supaya satu solusinya, nggak boleh yang lain. Padahal Allah sudah sebut dalam Ali Imran 27, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau aku sudah mau kasih rezeki kepada siapa yang aku kehendaki, dia nggak harus sesuai dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu mainnya di mana? Di sini, Pak. Kan sudah saya sebut berulang-ulang. Ya, 5 tambah 3 memang 8. Nggak akan bisa keluar dari 8, Pak. Tapi ingat, untuk sampai ke angka 8 tidak harus 5 tambah 3. Kadang-kadang ya 10 kurang 2 juga 8. Kadang-kadang Allah mengurangi rizki kita, mengurangi ketenangan hidup kita justru karena Allah sedang mempermudah kita pada urusan yang lain. Begitu cara membacanya secara zigzag, Pak. Nah, gitu kan. Nah, seorang pensiun bilang begini, apalah yang kukerjakan lagi ya begitu aku udah pensiun, aku aja udah nggak kebayang ini. Nggak usah dibayang-bayang, dijalani aja. Ya, dulu nggak pernah sur dengan
kolam ikan, sekarang mulai sor pelihara ikan. Nggak apa-apa, lewati aja dulu. Sebagai syarat engkau bisa tetap bertahan hidup. Begitu aja dulu niatnya. Nggak usah dulu asik, bertahan hidup aja dulu. Ya kan, membolo-bolo ikan lah kerjanya. Udah habis itu mulailah main bunga, ya kan? Cek bunga, cek bunga, cek bunga. Udah lama-lama tetangga samping sur, di mana beli Pak? Udah beli sama gua aja. Lama-lama 2 tahun kemudian dia jadi tukang bunga. Nah, jangan dilihat sebab akibatnya Pak. Tapi kan gitu. Kenapa yang saya sebut ini sering gak kejadian ke kita? Karena kita sudah mengintervensi hasil, padahal usahanya belum. Kita sudah bilang bahwa nanti saya pensiun pasti saya akan sulit, begitu aja kerja. Ya, sulit. Nah, kira-kira gitu Pak. Cara menghidupkan ya. Di sini marah karena kita lagi struggle. Begitu kita lagi loyo, dibuat Allah di sini suka dengan kita. Itu kadang-kadang kan gitu. Dulu adik kita nggak suka kali nengok kita. Kebetulan karena kita lagi hebat-hebatnya. Begitu kita sudah nggak hebat, kita yakin, kita takut adik kita juga tetap nggak suka. Allah lunturkan hatinya. Perhatian pula adik kita kepada kita. Begitu aja cara Allah. Nah disitulah letak kalau membaca kajian lanjutan subuh, belum kita tuntaskan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang Allah kasih kepada orang yang yattaqillah tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, konsiderannya kemana? Rezeki yang kau dapatkan sebagai cara engkau mendapati hidup setiap hari itu selalu saja tidak berhasil engkau prediksi secara matematis dalam akalmu. Wah itu sampai hari ini lihatlah Pak. Silakan saja kita mencoba menebak-nebak keadaan, ya. Lagi suntuk di rumah, datang ke masjid, di masjid banyak teman-teman yang bisa guyup. Alhamdulillah kan, berarti Allah kasih solusi. Kira-kira gitu. Bisa nggak ke situ lihat hasilnya? Sehingga akhirnya muncul orang yang tidak lagi dia hitung-hitungan urusan guyup itu. Kenapa? Karena bagi dirinya yang paling mewah ternyata adalah bisa ketawa, bisa gembira, bisa tenang hati, bisa cerita kepada kawan-kawan. Apa? Jalan terus sel darah itu Pak. Tidak ada yang membeku Pak, tidak ada yang keras. Cari aja solusinya. Nah ini ya. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Allah sebut itu. Siapa yang mau hajat dunianya untuk hanya dapat nilai dunia, maka Allah kasih. Jadi hati-hati. Disinilah jebakan-jebakan yang terakhirnya kita dapat. Mari belajar untuk tidak hanya pada urusan dunia mendapati satu keadaan. Kalau makan Pak, jangan tujuannya hanya kenyang. Naikkan sedikit levelnya Pak. Kenyang dan sehat. Udah, mau dinaikkan lagi, naikkan sedikit. Kenyang, sehat dan bisa jadi orang taat. Ustadz itu lebay kali Ustadz. Enggak lebay. Kenapa makan kita selalu bersalahan? Ya gitu, orientasi dan fokusnya hanya pada urusan kenyang dan lezat. Padahal Pak kalau dioret-oret lezat itu hanya sampai lidah Pak. Di kerongkongan lezat nggak pernah lahir Pak. Makanya kalau Bapak ada seorang anak minum pel, cara untuk tidak mendapatkan pahit dimainkannya ujung Pak. Langsung air. Memang tidak ada rasanya. Jadi kalau hanya lidahnya yang mau kita manja-manja sehingga kita tergopoh-gopoh mencari dunia ini. Padahal hanya untuk urusan lidah. Karena begitu di perut Pak, hasilnya sama. Makanan harga 12.000 dengan makanan harga 200.000, buangnya tetap di WC, belum ada tempat lain Pak. Setahu saya masih begitu. Entah kalau ada tempat yang lain, nggak tahu saya. Nah, kalau begitu orientasinya bukan berarti jangan makan yang mahal, bukan begitu, salah. Silahkan makan yang mahal, tapi jangan sampai dengan cara yang zalim. Jangan cara mencuri, jangan cara khianat, jangan cara mengambil hak orang lain. Akhirnya nggak ada orang yang rakus Pak di muka bumi ini. Begitu dia ingin ambil hak orang lain, dia pakai orientasi aja. Terus kalau saya ambil, saya mau ngapain nih? Mau beli mobil, begitu saya beli mobil, terus saya pajaknya juga saya bayar. Terus yang naik di atas tidak barokah. Akhirnya muncul kan pikiran-pikiran begitu. Disitulah letak mata mulai kehilangan subjektivitasnya melihat sesuatu. Dia sor, tapi tak dia ambil. Kenapa? Mata sudah mulai berguru kepada mata hati. Itu dia. Tapi kalau mata tidak berguru kepada mata hati Pak, subjektif aja Pak. Itu kan pertanyaan yang saya tanya di waktu subuh. Kalau disebut apakah orang boleh mengambil uang yang bukan miliknya? Jawabannya sepakat tidak boleh.
Tapi kalau engkau ketemu di pinggir jalan sepi ada uang 20 juta, apakah kau ambil atau tidak? Ternyata jawabannya sulit, Pak. Karena itu berhubungan dengan keadaan, ya kan, dengan mood, dengan suasana, dengan kesempatan. Akhirnya ya begitu. Maka kalau mau diuji lebih gampang lagi. Tanyalah sama pencuri yang sangat profesional, sudah level high senior dia mencuri, Pak. Bapak tanya sama dia, Pak, mencuri itu menurut Bapak berdosa enggak? Saya yakin jawabannya berdosa, Pak. Tapi dia nggak bisa melepas dirinya dari mencuri tadi, karena attitude-nya nggak beres. Nah, pengetahuan itu membentuk karakter. Karakter itu akan melahirkan rasa awas, diawasi oleh Allah. Itulah dia. Jadi orang yang riadohnya taubat, riadohnya orang yang taubat, pelatihannya orang yang taubat itu berhasil merasai bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Itu kalau dalam bab tasawuf yang klasik. Kemanapun engkau berjalan, jangankan tabiat jasadmu, jasmanimu, ya, niatmu saja itu bisa dipantau oleh Allah. Itulah wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Hati-hati, kalau orientasinya hanya pada kenyang, di situ nanti akan menjadi labil semua urusan. Ya, masuk kita ke contoh yang mungkin sudah lazim kita mendengar, misalnya Rasul mendapati istrinya dalam keadaan lapar, terus Rasul pergi ke pasar, gitu kan, membeli roti. Padahal saat itu istri Rasul itu bukan lapar yang ece-ece. Ini lapar ece-ece ini lapar tertier atau lapar sekunder, Pak. Kalau lapar sekunder itu udah makan nasinya dia, cuma lewat sate itu, ya kan, sur juga dia panggil sate, itu laparnya sekunder. Ya, lapar karena selera saja. Lapar tertier apa? Lewat pula lagi habis itu rujak, selesailah. Istri Rasul Aisyah laparnya primer, benar lapar. Pergi dia ke pajak, beli roti. Di tengah jalan ketemu sama orang fakir. Fakir ini dalam definisi yang umum lebih dahsyat kualitas ketiadaannya dibanding orang miskin. Walaupun ada juga ulama yang menyebut lebih tinggi kualitas miskin daripada fakir. Jadi kalau definisi makan, miskin itu belum makan, fakir itu rindu makan. Itu, Pak, rindu dia makan, Pak. Bahasa Mendelengnya malungun. Rindu dia makan. Ketemu sama orang yang fakir, sampai kalau mau lihat tuh syair, begini kira-kira natijah atau kesimpulan dari syairnya. Wahai engkau laki-laki yang berjalan, karena sudah saking olengnya, Pak, lapar, tak nampaknya lagi siapa yang jalan tuh, padahal yang jalan tuh Rasul. Aku lihat engkau sedang menggenggam surga di tanganmu, katanya. Jika engkau sudi kiranya berbagi sedikit surga itu kepadaku. Jadi dia sudah menganggap roti di tangan itu sebagai surga, Pak. Nah, oke, sekarang kita lihat apa kebijakan Rasul untuk urusan itu, kan gitu, Pak. Karena yang penting ini bukan komentar, Pak. Jadi komentar itu nggak penting. Yang penting itu sikap. Sikap apa yang kita ambil jika kita mengalami sesuatu. Keputusan apa yang kita ambil. Nah, apakah Rasul kasih setengah? Tidak. Sepertiga? Tidak. 2/3? Tidak. Rasul kasih semuanya. Kenapa Rasul kasih semuanya? Ayo kita verifikasi secara objektif. Kita pakailah metode apa yang mau kita pakai, silahkan. Kalau kita mau bicara pada kultur yang paling generik, yang paling awam, yang paling yang paling umum, tak akan mungkin itu kita lakukan. Sehebat apapun iman kita, ya kan? Paling barter-barter separuh, awak kasih separuh. Sempat itu kita lakukan, apa yang terjadi di rumah? Maulah kena usir bini awak, udah bini awak kelaparan, pulang zong pula. Manalah mau dia. Nah, sekarang kita lihat prinsip tauhid apa yang tercermin dari apa yang dilakukan Rasul. Itulah natijahnya dan kesimpulannya. Lapar, makan, kenyang, sehat. Lapar, makan, kenyang, sehat. Karena semua orang makan pasti tujuannya sehat. Tadi apa yang kondisi Aisyah? Lapar. Makan gak dia? Enggak, orang rotinya udah dikasih. Kita tariklah makan. Karena dia tidak makan, berarti dia tidak kenyang. Pertanyaannya, apakah dia bisa sehat? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab.
Memang kau akan selalu menyangka sebab makanmu kau kenyang, dan sebab kenyangmu kau sehat. Karena itu akalmu sebagai manusia. Tapi bila kau tawarkan rasa kenyangmu kepada orang yang sedang mulai berburuk sangka kepada rezeki Allah, lalu sebab alasan itu dia mulai berbaik sangka baik balik kepada Allah, sebab engkau menjadi wasilah mengantarkan makanannya, Allah akan pelihara sehatmu. Bukan hanya tentang jasmani, Pak. Jasmani boleh saja sakit, rasa lapar pasti tak hilang. Tapi rasa sabar, rasa tenang, rasa gembira tidak bisa dibeli oleh apapun, Pak. Karena banyak orang kenyang masih uring-uringan hidupnya, Pak. Masih. Nah, bisa enggak cara membacanya begitu? Begitu maksud saya. Jadi sehingga akhirnya tidak ada alasan untuk mengintervensi terlalu tinggi apa yang Allah saji di dalam hidup kita. Enggak perlu diverifikasi. Pakai baju baru selalu saja sering tidak kelihatan sesuai dengan tubuh. Begitu kita pakai baju yang lama, kita merasa sangat nyaman memakainya. Pernah enggak Bapak mengalami seperti itu? Coba itu, kalau mau dibuat hikmah daripada baju itu, apa kira-kira orientasinya? Kalau saya ingin katakan, ternyata tubuh kita ini bukan selalu mencari yang baru, tapi selalu mencari yang menenangkan dan menyamankan. Makanya ketemu kita sama bapak-bapak di tempat lain, ya kan, kadang-kadang nyiram bunga ada di luar, pakai kaos yang lebih banyak bolongnya. Begitu ditanya, apa nggak sanggup dia beli kaos? Sanggup, cuman dia nggak berhasil menceritakan apa misteri dari kaos yang bolong-bolong itu. Kenapa dia masih pakai? Nggak ada teori Pak tentang itu, tapi dia pakai. Ya, maaf ya. Kadang-kadang pakai celana dalam yang sudah bolong masih nyaman dia pakainya. Ya udah, coba kita baca aja begitu cara Allah memurahkan cara hidupmu. Kalau bisa murah kenapa harus mahal? Sama itu Pak. Ada orang pergi ke Petisa, apa kehebatan ibu-ibu kalau ke Petisa Pak? Atau pajak ikan. Tahu kau berapa ini ditawarnya tadi sama aku? 500.000 nih. Tahu kau berapa aku beli? Cepek. Wah, gembira kali dia Pak. Dari 500 bisa beli cepek, itu prestasi. Nah, kalau menurut Anda itu prestasi, kenapa harus pansos pada urusan yang mahal-mahal? Makanya kejebak tuh. Bini tukang pajak kena. Kalau beli tas sampai 80 juta kan enggak masuk akal. Makanya penting diceklah, suami golongan berapa? Golongan 4. Lihat berapa gajinya. Aduh. Hati-hati, kalau mau pansos yang murah itu baru benar. Pakai jam harga 40.000 pansos itu baru benar. Ini enggak, pakai jam harga 18 juta dipamerin. Begitu dicek golongan 4, paling rendah pula di bawah. Ya kan, dicek gajinya 1.816.000, belum lagi potong koperasi 16 bulan. Alamak. Mana mungkin orang tidak curiga. Jadi kalau mau pansos sekarang Pak yang murah-murah Pak. Jadi kita balikkan logika berpikir orang yang generik tadi. Kalau orang mau panggar mobil mewah, orang mau panggal jam mewah, sepatu mewah, sekarang mau panggar kasih yang murah-murah. Alhamdulillah saya beli sepatu ini 47.000, udah diskon 16%. Alhamdulillah, itulah dipanggarkan. Nah kira-kira gitu. Saya bertanya, Ustaz, jam Ustaz harga berapa nih? Nah, di Jakarta sempat orang bilang ini jamnya 1 jutaan Pak. Ini jamnya beli di pajak, belakang USU, pajak apa namanya? Pajus. Harganya 70.000. Nah, udah masuk di TikTok saya puluhan ribu penontonnya. Nah, bukan berarti hebat. Nah, bagi saya murah itu menjadi cermin kehidupan kita karena memang kita nggak pernah dimahalkan Allah hidupnya. Nggak ada yang mahal Pak. Orang mati aja pakai kain kapan kok. Maaf ya. Jadi kalau ujung-ujungnya begitu, kenapa harus mahal hidup kita? Nah, kalau begitu orientasinya, kenapa harus bersungguh-sungguh cari dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ustaz, itu fitrah, memang fitrah, carilah dunia ini. Siapa bilang enggak boleh? Carilah. Alah, ustaz aja pun pengen punya jabatan. Iya, itu fitrah. Fitrahnya orang yang bekerja naik jabatan. Fitrahnya orang yang bekerja dapat duit. Fitrahnya orang yang banyak uang menyimpan. Tapi ingat, jangan terlalu terikat pada apa yang kau lakukan. Itu kan begini dia tuh, lengket ini. Ini diri kita, ini harta kita. Jangan lengket-lengket kali, pisahkan sedikit, ya kan?
Apa? Benturlah, dang, dang, dang. Apa benturannya? Benturannya infak, benturannya sodako, benturannya cara hidup yang sederhana, supaya dia berjarak, Pak. Walaupun nggak jauh, sedikit aja. Logika-logika ini mari kita bangun. Karena Allah sudah kasih keyword itu. Wamal hayatud dunya illa la'ibu walahun, ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak kali yang Allah sebut kata kunci. Tapi kita kan nggak berhasil melihat itu sebagai sumber. Kita anggap saja itu sebagai omongan-omongan sempalan yang Allah hadirkan dalam Al-Quran, seolah-olah begitu lewatlah, begitu lewatlah, begitu. Ustadz, hati-hati Ustadz ceramah kayak gini. Gara-gara Ustadz ceramah gini, malas orang berusaha. Tidak, orientasinya bukan itu. Berusaha kan sudah saya bilang tadi. Justru orang beriman yang tawakal itu, bahkan tidurnya saja ikhtiar. Ya Allah, saya lagi capek ini. Fitrah yang punya tubuh capek, saya tidur. Tapi tidur saya ini nggak pernah berhenti melahirkan sangka baik saya kepada Engkau, ya Allah. Izinkan saya tidur 1 jam aja. Begitu saya bangun nanti, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk kembali berikhtiar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Jadi nyaman aja, Pak. Wah, kita ini manajemennya ndak beres. Kenapa kita ndak bisa berhasil? Karena kita ndak pakai manajemen orang seperti market A, market B, market C, market D. Oke. Kita pelajari sistemnya, tapi jangan keluar dari ghirah keimanannya. Kalau kita hanya ingin mencapai keuntungan tapi keluar dari ghirah tauhidnya, disitulah letak kita melenceng dari jalan Allah. Sederhana, Pak. Makanya tadi saya katakan, boleh cari duit, tapi tidak satu-satunya. Nah, kan sudah sederhana. Boleh nggak seorang muslim punya mobil harga 20 miliar? Bolehlah, 20 miliar itu terlalu murah. 30 miliar Banti, gak ada masalah. Kalau kita punya harta triliunan, saya punya harta 1 triliun, masa saya nggak boleh punya mobil harga 25 miliar? Boleh kan? Boleh lah. Cuma punya beban, punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalau you punya harta 1 triliun, you punya mobil harga 20 miliar, masa sedekahnya masih 5 ribuan? Ah, begitu kira-kira. Jadi kadang-kadang di situ mainnya, Pak. Kenapa kita kelihatan labil hidupnya? Tak seimbang harta yang Allah hadirkan kepada diri kita dengan sesuatu yang kita jalankan di jalan Allah. Amilus solihah, sensitivitasnya masih tidak hidup. Ya, ketemu sama orang-orang yang butuh bantuan masih tidak peka. Padahal kita diberi Allah kemampuan untuk menolong. Sederhana saja. Ya. Dengar di jalan ada orang ngomong, ya, di angkot, iya Bu, anak saya lagi sakit, mohon maaf saya belum bisa kerja ini. Mohon doanya besok ya Bu, mudah-mudahan sehat anak saya kerja. Dengar kita, karena kita di sampingnya. Tapi kebetulan kita nggak kenal. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Nah, sering kita hanya berhenti di komentar. Kasihan ya ibu ini, anaknya sakit. Hanya sampai di situ, Pak. Sampai di situ aja kualitas kita. Bisa nggak dinaikkan dikit aja? Ya Allah, sehatkanlah anak ibu ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan pada urusan. Bisa nggak sedikit lagi aja dinaikkan? Udah, sampai situ udah. Walaupun kita nggak kasih duit untuk membantunya, nggak memberi jalan, nggak. Tapi setidaknya dalam doa kita masuk. Jangan dibilang itu lebay, Pak. Itu nggak lebay, Pak. Karena nggak pernah kita pakai yang gitu-gitu. Makanya hidup kita kelihatan kering, itu aja. Kelihatan kering, gitu kan. Sampai nanti ekspektasinya bisa nggak kita gembira? Kalau yang sedang mudah hidupnya adalah orang, bisa nggak kita ikut gembira? Pertanyaan ini kan harus ditanya, ya kan? Kok bisa kau beli mobil baru? Hah? Kok bisa? Cara kita nanya itu seperti nggak yakin gitu. Bisa nggak dirubah ritme pertanyaannya? Alhamdulillah ya, kok bisa beli mobil baru? Nah, kira-kira gitu. Kita kan bisa merasa orang yang nanya itu sedang mencurigai atau orang nanya itu sedang bersyukur. Nah, di situ letaknya. Kita sambung ya. Wa may yurid sawabal akhirah. Ternyata Allah pakai kalimat akhirah. Berarti akhirat ini satu keadaan, satu alam yang unpredictable pada urusan akal manusia. Tapi Allah sudah kasih tahu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, sebagai makhluk yang bisa memikir, berpikir dan menganalisis, apakah engkau berhasil menganalisis akhirat sebagai satu alam yang berikutnya, yang kita sangat berkonsentrasi mendapatkan kemenangan di sana? Menjawab ini payah, Pak, nggak bisa. Kita ini akalnya akal-akal empirik. Itu akal, cara kerja akal kita, Pak.
Kita akan mau makan di tempat sesuatu kalau orang sudah bilang, aku udah 6 kali makan di situ, enak. Baru kita akan sur makan di situ. Tapi kalau kita bilang, kenapa kau bilang enak di situ? Rame yang beli bang. Kalau nggak enak mana mungkin rame. Teorinya benar, tapi tidak selalu benar. Karena bisa saja yang ramai pembeli karena harga murah, bukan karena enak makanan. Jadi akal kita ini akal empirik, Pak. Kenapa kita kelihatan tidak begitu tertarik kepada akhirat? Karena tidak ada yang sangat empirik data disaji kepada kita. Orang yang sangat menikmati atau melewati alam akhirat itu sejak alam barzakh itu. Jadi kita tidak berhasil membayangkan, ya gimana ya? Masa kita ingin membayangkan sesuatu yang nggak pernah dialami satu manusia pun gitu. Nah kira-kira gitu. Terus bagaimana Ustadz supaya kita bisa fokus di situ? Iman itu kata kuncinya. Hanya orang berimanlah yang berhasil mendeteksi akhirat sebagai alam futurolog, alam masa depan, dan dia konsentrasi mendapatkan alam itu. Ya udah. Sehingga akhirnya tidak harus keuntungan dunia, lagi infak. Ini saya ajak dalam pendekatan tasawuf ya. Lagi infak, dia sudah mulai menghilangkan hajat untuk mendapat 10 kali lipat, udah dihilangkannya. Kenapa? Bagi dirinya malah gawat kalau langsung dibayar cash di dunia. Kalau bisa nggak usah di cash di dunia lah ya Allah. Kira-kira gitu matematikanya, ya kan? Lagi sholat duha, belum dikabul-kabul doanya, terus dia nikmati. Kenapa? Levelnya sudah naik tadi sudah saya katakan. Dia ingin mencoba beradaptasi dengan alam akhirat yang futurolog tadi kajiannya, untuk mendapati sesuatu yang kelihatannya tidak nyata tapi memang harus nyata. Ada orang kayak gitu Ustadz? Banyak. Di mana Ustadz? Pergilah ke kampung-kampung sana. Tengoklah Ustadz, ulama-ulama yang hampir rubuh rumahnya itu, tapi masih saja tertarik dia dengan zikirnya, dengan apa namanya, iktikafnya, dengan qiraah Qur'annya. Ini lagi-lagi Ustadz ngajarkan orang malas bekerja ini. Enggak, saya hanya ingin membedakan. Ternyata makomnya berbeda. Jadi tidak usah saling menghakimi. Gitu Pak. Kalau makom kita orientasinya masih dunia, tidak salah, jalani. Tapi ingat, tidak hanya di makom engkau saja orang berada dan benar. Di makom yang lain juga ada orang yang berdiri dengan kebenaran. Nah, kalau kita baca kan unik, Pak. Sampai ada seorang ulama, ya, kalau kita mau lihat itu Al-Hallaj, dalam satu riwayat disebut, begitu dia sadar dan dari fananya, apa dia bilang? Ya, dia lupa kalau dia belum makan beberapa hari, Pak. Saya belum pernah ketemu ada orang lupa makan, Pak. Sampai berhari-hari, kalau sampai berjam masih banyak, Pak. Aduh, udah berapa hari saya di sini? 6 hari. Berarti belum makan ya 6 hari. Tapi nggak usah dilatih, Pak. Dan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Tiba-tiba Bapak habis ini habis Isya udah dimainkannya aja begitu. Sengaja aku lupa makan 6 hari karena Allah Ta'ala. Nggak bisa. Nah, tapi itulah makom level yang dilewati. Nah, kita tengok penutup ayatnya. Wasanajzish syakirin. Ternyata syakirin itu menjadi kata kunci. Apa hubungannya wa mayurid sawabat dunia nu'tihi minha wa mayurid sawabal akhirat nu'tihi minha wasanajzish syakirin? Gak boleh gak ada hubungan, harus ada hubungan karena dia satu ayat. Berarti orang yang sedang berjalan di muka bumi ini dengan harapan dunia atau harapan akhirat hanya berhasil bila mana dia menjadikan harapan kepada syukur itu sebagai tujuan. Ekspektasi syukur, ya, karena Allah sudah kasih balasan kepada orang yang bersyukur, maka ekspektasi syukur itu apa? Ya udah, damai Pak, itu ekspektasi syukur. Damai hidupnya. Tetap memuji meskipun kecil. Tidak akan melakukan sesuatu yang evaluasi yang terlalu mendalam pada satu rezeki yang dianggap murah. Boleh murah tapi tidak murahan. Ya kan? Pulang ayahnya, kayak saya lah ini, pulang nanti habis kajian Isya, habis ini saya kajian Isya lagi, jam 10 saya pulang. Saya bawa martabak, ekspektasi saya anak-anak saya gembira menerima martabak itu Pak. Begitu sampai di rumah, sor kali manggil anak saya, ayo keluar dari kamar, ayah bawa sesuatu, ayo tebak-tebak, ayo apa ini tebak, ayo, bilanglah, kereak kali cara bilangnya kan. Begitu taruh martabak itu di meja, awak buka, ya cuma martabak. Awak pikir tak apa? Martabak rupanya. Kira-kira sor nggak gitu tuh? Ya udah gitu aja Pak. Sedangkan nilai sisi kemanusiaan kita aja nggak menerima keadaan itu.
Bagaimana pula kita yang cenderung memverifikasi atau menelaah habis-habisan rezeki yang masih Allah titip kecil-kecil ini di tubuh kita ini. Ya, kelihatannya terlalu kita kita beri penilaian yang sangat rigid. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, itulah yang dilakukan para ulama dulu untuk melupakan penilaian itu. Nggak usah dinilai lah, dinikmati aja. Ya. Nabi yang sakit kan sampai dalam doanya tidak ada minta untuk sembuh sakit. Nah, tapi jangan diamalkan karena itu levelnya Nabi. Semua orang yang sakit wajib minta sehat, Pak. Begitulah fitrahnya kita orang awam. Tapi menyikapi sakit harus seperti sikapnya para nabi. Tidak jelek sangka, tidak merasa bahwa Allah menzalimi padahal dia orang yang taat, begitu maksudnya. Ya, tetaplah usaha, sakit berobat, habis berobat sabar, habis sabar baik sangka, habis baik sangka baru tawakal. Itu levelnya, Pak. Jangan dari sakit langsung lompat ke tawakal, nggak boleh itu, Pak. Itu terlalu ekstrim, Pak. Jumping namanya. Setiap kau sakit berobatlah. Udah gitu aja. Ustadz, saya lagi sakit gigi nih, Ustadz. Saya tawakal aja lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Pergi dulu ke dokter gigi. Berobat dulu. Udah? Sabar. Makan obatnya. Kalau dibilangnya 3 hari, 3 hari lah. Apa pantangnya tolong kau hindari. Udah, habis itu baik sangka. Yakini bahwa Allah akan menyembuhkan. Habis itu baru tawakal. Jangan dari sakit langsung lompat ke. Jadi begitulah kira-kira ya. Wasanajizis syakirin, maka Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu, apa lagi? Nah, peta daripada semua sikap yang kita kerjakan ini itulah tercermin. Kenapa tadi saya buka di awal mata ini, Pak? Mata kita ini lengket di diri kita, tapi terlalu fokus melihat yang bukan diri kita. Maksudnya apa? Rasa senang kita, nauzubillah, tidak hanya tentang diri kita. Enak kali wak itu ya, enak kali ya bang itu ya, enak kali ini ya, enak. Kau kapan enaknya? Paham Pak kira-kira Pak? Kita ini selalu kepengen kayak orang lain. Enak kali lah Bapak, kenapa? Bapak udah pensiun, duit Bapak masih banyak. Ya kan? Dia lupa, kita juga enak. Kenapa? Enaknya kita ya mungkin punya anak yang saling sejuk, punya keluarga yang saling mengayomi. Kenapa enggak itu yang dinilai? Disitulah letak kenapa akhirnya syukur kita sangat berkurang drastis, Pak. Levelnya berhilangan gitu. Ini kalau ketemu sama anak-anak muda yang masih galau, mau jadi apa aku ke depan? Mau jadi apa aku ke depan? Tolong jangan sering-sering disebut. Berusaha aja. Ya kan? Jalani hidup ini seperti air yang mengalir itu. Apapun kesempatan dicoba. Tidak eksklusif tapi inklusif. Diajak ya sama Bang Miftah misalnya main di air mancur misalnya. Jangan bilang aku ini spesifikasi penghafal Quran. Enggak usah gitu. Ikuti aja. Enggak tahu kita di mana colokannya yang pas. Begitulah cara kita menyikapi hidup yang sangat inklusif. Ini enggak perkara baru selesai S1 hukum, enggak mau dia kerja di bidang ekonomi. Hukum terus. Harus hukum, Ustaz. Saya ini harus jadi lawyer, Ustaz. Alam. Enggak usah gitu-gitu kali, agak rendah aja dikit. Ya, sebelum nanti kau jadi lawyer, mainkan dulu ya. Tukang pasang tenda boleh, ya kan? Ikut ngantar mayat, ya bawa mobil ambulan, mainkan dulu. Enggak ada masalah, Pak. Nanti kan boleh jadi Allah kasih kesempatan sebab orang melihat engkau muda, engkau sejuk, engkau rendah hati, engkau siap disuruh apa saja. Nanti janganlah langsung instan-instan saja. Kalau instan-instan itu hanya ada di sinetron Indosiar. Iya kan? Tiba-tiba di sini pakai baju merah dia. Besok udah ke sana baju hijau. Kapan nyucinya, kapan kena marahi biniknya, kapan dia nukar duit kalau nggak ada balik. Nggak pernah kita tahu di sinetron itu, Pak. Langsung aja tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Itulah kacamata kita melihat hidup ini. So, harus instan terus, instan terus. Padahal semua orang sering menikmati proses. Saya pernah tanya mahasiswa saya begini, "Hei Dek, mana lebih enak? Lagi makan atau sudah selesai makan?" Ya, enakan selesai makan lah Pak, kenyang. Coba ceritakan sama saya, presentasikan sama saya, apa nikmatnya kenyang? 2 menit saja. Kita mulai dari sekarang, saya bilang. Kenyang itu adalah, bingung dia jawabnya Pak. Karena memang definisi kenyang nggak ada.
Tapi begitu saya bilang, kau tadi makan apa? Nasi Padang pakai sambal rendang, pakai rendang ayam. Coba ceritakan apa enaknya nasi Padang rendang ayam. Berhasil dia menceritakannya Pak, 2 menit. Tempat yang saya beli di sini Pak, udah sayang namanya Pak. Kalau Bapak makan kuahnya itu Pak, wah, belum lagi rendangnya kita kopek-kopek Pak. Wah, berhasil ternyata dia menceritakannya Pak. Tapi menceritakan kenyang dia nggak berhasil Pak. Tapi selalu tujuannya kenyang. Lah, kalau kau tidak berhasil mendefinisikan tujuannya apa, kenapa itu tujuannya, gitu maksudnya. Gitu, kalau mau dibalik-balik cara berpikirnya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, akhirnya mulailah orang berhela. Saya pernah tanya sama orang Jepang, sudah lama di Indonesia ini, kenapa orang Jepang tempat makannya kicik-kicik, dia bilang. Kan begini-begini tuh Pak. Paling besar pinggannya segini Pak. Jawabannya sederhana, tapi menurut saya itu bukan jawaban yang betul itu Pak. Itu jawaban yang ngeyel juga itu. Katanya begini, kalau orang Jepang itu tambuh sudah 3 kali, dia sudah merasa banyak. Padahal masih sedikit. Kalau segininya pula pinggannya, masih sedikit lah itu 3 kali Pak. Ya, kalau kayak awak orang mendeling sebakul Pak. Tambuhnya 2,5 kali Pak. Ya, masih bersisa telur itu separuh, apa enggak nasi masuk balik? Separuh lagi telur tuh, masuklah sedikit nasi lagi, tambah kuah. Nah, kira-kira gitu. Jadi orang sering mensiasati bagaimana agar tidak terlalu rakus. Pinggannya dikecilkan, lauknya disedikitkan, nasinya sedikit, nggak apa-apa. Bukan pelit itu, menjaga diri agar tidak terlalu mengikuti syahwat yang ada di muka bumi. Sama kayak berjalan, lagi banyak-banyaknya duit Bapak Ibu pergi ke mall, banyak kali, kanan 16 juta, kiri 14.700.000. Gila Bapak, ke mall apa nih yang depan nih? Yang baru ini Manhattan. Mak, tengok sepatu, kalau cuma 400.000-nya sepatu, uang 16 juta, 14 juta, cemen kali lah itu. Iya kan? Tapi tidak dibeli. Bisa enggak? Harus bisa dong. Bagaimana Pak? Itu namanya pelit. Kau ingat aja berapa belas pasang sepatumu di rumah yang masih bisa dipakai. Gitu, bisa enggak kayak gitu? Ustadz ini ngajari pelit ini? Enggak. Saya ngajari untuk berjarak dengan urusan syahwat. Bilang begini, hei dunia, saya bisa menguasaimu, tapi masalahnya saya nggak mau dikuasai oleh dirimu, itu aja problemnya. Udah gitu. Nah, dan ini logika-logika ini harus kita bangun Pak, agar tetap yang berkuasa di tubuh kita ini adalah rasa takut kita kepada Allah. Wallahi tidak ada yang lain. Itu udah gitu aja, selesai Pak ya. Udahlah ya gitu aja ya Pak, terima kasih. Saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tabiat yang paling baik selain dari saling mendoakan Pak ya. Insyaallah kita husnul khatimah, diberikan keluasan rezeki, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dan kita diberikan keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا يا الله، سهل لنا يا رحمن أمورنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.